Alasan dibalik jarak yang sering terlihat antara orang kaya dan orang miskin. Bagian 1. Pengantar sudut pandang yang berbeda. Orang sering menilai orang kaya itu pelit, egois, dan tak peduli. Tapi sebenarnya, ada alasan lebih dalam kenapa mereka sering terlihat menjaga jarak dari orang yang sedang kesulitan. Ini bukan semata-mata soal kesombongan. Ada cara pandang dan cara berpikir yang berbeda. Kalau dilihat dari kacamata mereka, ada sikap-sikap tertentu yang bikin mereka enggan terlalu dekat. Seringkali, orang terbiasa menganggap kemiskinan itu sesuatu yang lumrah. Mengeluh dianggap wajar. Iri sama orang yang lebih berhasil dianggap hal biasa. Tapi dari sisi mereka yang sudah berhasil secara finansial, pola pikir seperti itu justru bikin mereka tidak nyaman. Bukan karena mereka tidak punya hati, tapi mereka paham kalau kebiasaan berpikir seperti itu membuat seseorang susah berkembang. Banyak pengusaha sukses bilang, kalau mau naik level, kita perlu belajar dari kesalahan orang lain juga, bukan cuma dari keberhasilan. Kesalahan cara berpikir itu seringkali jadi penghambat terbesar. Bukan keadaan yang bikin susah maju, tapi cara menyikapi keadaan itu sendiri. Dalam video ini, aku bakal bahas 5 kebiasaan yang bikin orang kaya malas mendekat pada orang miskin. Bukan untuk menyalahkan siapapun, tapi supaya bisa jadi cermin dan bahan introspeksi. Karena kenyataannya, perubahan itu seringkali dimulai dari cara berpikir. Bagian 2. Mentalitas korban, victim mentality. Salah satu hal yang paling bikin orang kaya malas berdekatan adalah sikap merasa jadi korban. Cara berpikir seperti ini pelan-pelan menggerogoti semangat dan bikin orang susah maju. Contohnya ketika seseorang berkata, wajar dia sukses, keluarganya memang berada. Atau, negara lagi susah, gimana mau maju? Kalimat seperti ini terdengar seolah-olah hidup sepenuhnya dikendalikan oleh keadaan luar, bukan oleh diri sendiri. Padahal, setiap orang punya masalahnya masing-masing. Orang kaya juga menghadapi tantangan yang tidak ringan. Bedanya, mereka tidak mengurung diri dalam perasaan jadi korban. Mereka menerima kenyataan bahwa hidup memang tidak selalu adil, tapi memilih untuk fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Kalau terus menatap apa yang tidak dimiliki, maka langkah untuk maju akan semakin berat. Orang kaya cenderung lebih senang berbicara dengan orang yang meski punya keterbatasan, tetap berjuang dan punya semangat belajar. Mereka tidak nyaman ketika berhadapan dengan orang yang hanya mengeluh dan menyalahkan keadaan tanpa berusaha mencari jalan keluar. Mental korban seperti racun halus. Lama-lama bikin orang pasrah, terbiasa menyalahkan lingkungan, dan alergi dengan perubahan. Ketika orang lain mencoba bergerak, orang dengan mental ini cenderung diam, menunggu keadaan berubah sendiri. Padahal, peluang besar sering muncul saat seseorang berani bertanggung jawab penuh atas hidupnya sendiri. Banyak kisah orang berhasil berawal dari keputusan untuk berhenti menyalahkan dan mulai mengambil langkah kecil. Orang kaya biasanya justru kagum pada orang seperti itu, yang berani bilang, aku memang mulai dari bawah, tapi itu bukan alasan untuk berhenti di sini. Bagian 3. Malas belajar dan enggan berusaha. Sikap lain yang sering bikin orang kaya kesal adalah rasa puas diri dan enggannya belajar hal baru. Banyak orang berpikir rezeki akan datang dengan sendirinya tanpa perlu usaha lebih. Padahal, mereka yang berhasil secara finansial justru semakin haus ilmu setiap kali mencapai sesuatu. Mereka sadar dunia terus berubah, dan siapapun yang berhenti belajar akan tertinggal. Banyak kesempatan untuk berkembang lewat akses informasi gratis, tapi sering diabaikan. Ada pelatihan online, video edukasi, podcast, artikel, bahkan seminar murah. Semua bisa diakses lewat ponsel. Namun, tidak sedikit orang yang memilih menghabiskan waktu berjam-jam untuk hiburan tanpa mencoba memperluas wawasan. Akhirnya, peluang lewat begitu saja. Beda halnya dengan orang kaya. Mereka rajin mencari cara baru, belajar dari kegagalan, dan tidak cepat puas. Ketika satu pintu tertutup, mereka akan cari jalan lain. Sementara sebagian orang justru gampang menyerah dan berkata, mungkin ini bukan jalan aku. Sikap seperti inilah yang membuat mereka malas mendekat, bukan karena merendahkan, tapi karena mereka paham pola pikir seperti itu tidak membawa kemana-mana. Belajar bukan soal punya modal besar. Justru banyak orang sukses memulai dari kondisi serba terbatas. Mereka percaya pengetahuan itu investasi jangka panjang. Ilmu tidak langsung memberi hasil hari ini, tapi jadi fondasi kuat untuk masa depan. Kalau semangat belajar tidak ada, kesempatan besar akan sulit digenggam. Bagian 4. Manajemen waktu dan prioritas yang buruk. Orang kaya sangat menghargai waktu karena mereka tahu setiap menit punya nilai. Waktu tidak bisa diputar ulang, dan cara menggunakannya sangat menentukan arah hidup. Sementara itu, banyak orang miskin justru terbiasa menunda-nunda, kurang disiplin, dan tidak punya skala prioritas yang jelas. Waktu lebih banyak dihabiskan untuk hal-hal yang tidak memberi dampak nyata,
seperti gosip, hiburan berlebihan, atau sekadar mengeluh tanpa tindakan. Perbedaan ini terlihat jelas dalam cara mereka menyusun hari. Orang kaya biasanya punya rencana yang terarah, kapan bekerja, belajar, istirahat, dan menikmati hidup. Bukan berarti mereka tidak santai, tapi mereka tahu porsi mana yang perlu lebih banyak diberikan tenaga. Mereka percaya kalau waktu diatur dengan baik, hasil besar bisa dicapai langkah demi langkah. Sebaliknya, sebagian orang menganggap waktu itu masih panjang dan bisa dipakai seenaknya. Prioritas sering terbalik. Hal penting ditunda, sedangkan hal remeh didahulukan. Akibatnya, kesempatan berkembang lewat begitu saja tanpa sempat digenggam. Orang kaya sering geleng-geleng kepala melihat orang yang punya potensi bagus tapi tidak mampu mengatur waktunya dengan bijak. Waktu dan uang punya kesamaan. Kalau tidak dikelola, akan hilang begitu saja. Bahkan, kehilangan waktu jauh lebih mahal karena tidak bisa diganti. Orang kaya terbiasa memperlakukan waktu layaknya aset berharga, sedangkan sebagian orang miskin menganggapnya seperti barang tak terbatas. Itulah sebabnya, perbedaan cara pandang ini membuat mereka enggan mendekat pada orang yang suka menyia-nyiakan waktu. Bagian 5. Gaya hidup boros dan gengsi. Hal lain yang sering bikin orang kaya heran, adalah kebiasaan hidup melebihi kemampuan. Banyak orang yang sebenarnya masih berjuang dari sisi keuangan, tapi tetap memaksakan gaya hidup agar terlihat mapan. Nongkrong di tempat mahal, beli barang branded, atau ngutang demi tampil keren jadi pemandangan yang sering mereka lihat. Padahal, orang kaya justru lebih sering hidup di bawah kemampuannya. Mereka tidak merasa perlu pamer karena fokus mereka bukan citra, tapi kestabilan dan pertumbuhan keuangan. Buat orang kaya, pamer tidak ada gunanya. Itu hanya membuang energi dan uang untuk hal yang tidak menambah nilai apapun. Mereka lebih memilih mengalokasikan uang untuk investasi, bisnis, atau aset yang bisa memberi penghasilan jangka panjang. Sedangkan sebagian orang justru menghabiskan uang untuk konsumsi sesaat, bahkan sampai berhutang demi jaga gengsi. Banyak orang terjebak dalam lingkaran gengsi sosial. Takut dibilang tidak gaul kalau tidak nongkrong di tempat hits, minder kalau tidak pakai barang mahal, atau merasa rendah diri jika tidak punya gawai terbaru. Padahal, status sosial sejati bukan soal penampilan luar, tapi nilai diri dan pencapaian nyata. Orang kaya menilai hidup sederhana bukan tanda kekurangan, tapi tanda kecerdasan finansial. Mereka menghargai orang yang tahu prioritas dan sanggup menahan diri demi masa depan. Ketika melihat orang yang terus memaksakan gaya hidup demi terlihat keren padahal kantong tipis, mereka cenderung menjauh. Bukan karena merendahkan, tapi karena mereka tahu cara berpikir seperti itu hanya membawa ke jalan buntu. Bagian 6. Iri hati dan sikap nyinyir terhadap kesuksesan orang lain. Hal terakhir yang paling sering bikin orang kaya malas berdekatan, adalah sikap iri dan kebiasaan meremehkan keberhasilan orang lain. Misalnya, ada seseorang yang baru buka usaha kecil atau berhasil beli rumah pertamanya, komentar negatif langsung muncul. Ah, dia mah hoki. Atau, pasti ada orang dalam. Padahal, tidak ada yang benar-benar tahu perjuangan panjang di balik kesuksesan itu. Bagi orang kaya, keberhasilan bukan hasil sulap. Di balik pencapaian besar selalu ada proses panjang, kerja keras, dan pengorbanan. Namun, orang yang dipenuhi rasa iri cenderung lebih cepat mengkritik daripada belajar. Bukannya bertanya, bagaimana caranya aku bisa seperti itu? Justru sibuk mencari celah untuk menjatuhkan. Sikap seperti ini bikin orang kaya enggan membuka diri. Mereka merasa percuma membagikan pengalaman kalau yang didengar hanya sindiran atau tuduhan. Mereka lebih memilih bergaul dengan orang yang terbuka belajar, bukan dengan orang yang nyinyir dan iri hati. Rasa iri yang terus dipelihara juga bisa menular. Lingkungan yang penuh keluhan dan komentar negatif lambat laun akan membentuk pola pikir pesimis. Orang yang tadinya punya semangat pun bisa ikut tenggelam. Itulah sebabnya, banyak orang sukses sangat selektif memilih lingkungan. Mereka mencari orang yang saling dukung dan tumbuh bersama, bukan saling menjatuhkan. Kalau ingin maju, lebih baik belajar dari keberhasilan orang lain daripada iri dan mencibir. Energi yang sama bisa digunakan untuk membangun diri sendiri. Sikap ini yang membedakan pola pikir berkembang dan pola pikir terjebak di tempat yang sama. Kalau dipikir-pikir, perbedaan antara orang kaya dan orang miskin bukan cuma soal isi dompet. Yang jauh lebih besar pengaruhnya ada di cara berpikir, mengambil keputusan, dan menyikapi hidup. Orang kaya bukan berarti lebih hebat, tapi mereka punya kebiasaan mental yang mendorong untuk terus maju. 5 sikap yang bikin jarak ini sebenarnya bisa diubah. Mental korban bisa diganti dengan tanggung jawab penuh atas hidup sendiri. Kemalasan belajar bisa diubah jadi semangat menambah ilmu dan skill baru. Pengelolaan waktu yang buruk bisa dilatih pelan-pelan supaya lebih terarah. Gaya hidup boros dan gengsi bisa dikendalikan kalau fokus pada tujuan jangka panjang.
Dan rasa iri bisa berubah jadi dorongan untuk belajar dari keberhasilan orang lain. Kalau seseorang mulai mengubah pola pikirnya, peluang baru akan terbuka. Lingkungan juga akan perlahan berubah, karena cara berpikir positif itu menular. Orang kaya biasanya menghargai mereka yang punya semangat belajar dan berkembang, bukan yang sibuk menyalahkan keadaan. Jadi, bukan soal siapa lebih beruntung. Ini soal siapa yang mau belajar, mau kerja keras, dan berani melangkah. Dunia tidak akan berhenti menunggu siapapun. Kalau ingin hidup lebih baik, langkahnya harus dimulai dari diri sendiri, bukan dari menunggu keadaan berubah. Kalau kamu merasa isi pembahasan ini membuka cara pandang baru, jadikan ini bahan renungan dan tindakan nyata. Jangan biarkan 5 sikap ini jadi penghalang masa depanmu. Hidup bisa berubah, asal kamu siap mengubah cara berpikirmu lebih dulu.